Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat ya? Sehat Bapak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Julita ini kayaknya Mbak Julita ini kok dari tadi ketawa-ketawa terus lagi bahagia banget ini kayaknya ya. Oh ya, Iya Pak, alhamdulillah. alhamdulillah bahagia ini Pak, ada sanggup banyak ini. Alhamdulillah. Karena masih pagi, masih semangat tentunya ini pembelajaran hari ini juga kita harus mulai dengan semangat juga. Mari sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama masing-masing supaya dalam pembelajaran kita diberi kelancaran. Itu berdoa mulai. Selesai. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, masih ingat nggak pembelajaran kita di 2 minggu yang lalu tentang pentingnya mengatur waktu belajar. Saya lihat setelah dari pengamatan saya selama 2 minggu ini sudah ada peningkatan ya, baik itu dari absensi juga, kemudian tugas-tugas itu saya mendapat laporan dari wali kelas, utamanya kemarin itu Mas Devri ya, Mas Devri itu kayak kemarin agak sering terlambat mengumpulkan tugas, tapi sekarang sudah ada peningkatan. Ini luar biasa sekali, ini patut kita apresiasi dan nanti bisa menjadi contoh bagi anak-anak semuanya gitu ya. Sebelum Bapak mulai, masih ada pertanyaan untuk mungkin atau evaluasi dari pertemuan yang kemarin, ada enggak? Belum ada ya? Ya, silakan nanti. Ya, baik. Silakan nanti kalau misalnya memang menemui kesulitan atau mungkin ada masalah, bisa WA ke Pak Taufik kan, kita sudah ada grup di kelas ya, nanti ada saya juga, ada wali kelas kalian, ketika menemui kesulitan silahkan untuk disampaikan seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, saya cek absensinya dulu. Oke, untuk Mas Fatih ini hadir, kemudian ya Mbak Uli hadir Pak. Mbak Vidya hadir ya. Jadi Mas Devi Hadir Pak. Hadir. Terus Mbak Amel. Oh iya Mbak Amel hadir. Terus Mbak Rita Hadir Pak. hadir. Mbak Julita. Oh iya Mbak Rita hadir tadi ya. Oke. Terus Mbak Santi. Oh iya Mbak Santi sudah ada. Terus Mbak Anggi. Hadir Bapak. Hadir. Sudah. Oh Mbak Indah mana ini Mbak Indah? Oh ya ini Mbak Indah sudah hadir. Oke, karena duduknya bergantian terus ya setiap hari, jadi ini Bapak agak lupa ini mengingat posisinya sudah pindah sebelum. Tapi tidak masalah, biar kelas kita itu terlihat asik, karena setiap hari pandangan Bapak Ibu Bulan tidak cuma langsung tiap hari di depan kok Mas Devri, Mas Fatih, terus kan Bapak juga bosan kan, coba enggak ya bercanda. Oke, ya jadi untuk kegiatan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pentingnya atau tanggung jawab tentang beribadah. Kira-kira kalau dari anak-anak semua penting nggak kira-kira kalau ibadah itu? Penting Pak. Ya ayo silakan satu atau mungkin dua, silakan untuk angkat tangan biar ini kita terlihat. Oh ternyata anak-anak SMP itu kalau ngomong itu harus angkat tangan dulu, pakai mungkin dengan apa namanya keberanian, tidak mungkin pas ketika ngomong harus semuanya saling sini ngomong kan akhirnya nanti Bapak juga bingung. Ya silakan satu dulu, penting nggak kira-kira untuk tanggung jawab beribadah itu? Oh ya, ayo Bu Uli, silakan Mbak Uli. Iya Bapak, menurut saya penting banget Bapak, soalnya kalau tidak beribadah nanti kita berdosa Pak. Oh begitu ya, nanti kalau tidak beribadah berdosa ya. Terus selanjutnya Mbak Rita. Ya Bapak, penting sekali ibadah itu Pak, karena kita kan sudah SMA ya, itu sudah wajib untuk beribadah begitu Bapak. Oh gitu ya. Ya intinya saya yakin dari anak-anak semuanya ini tanpa harus mungkin dipaksa, tanpa harus mungkin diingatkan oleh orang tua atau mungkin Bapak Ibu guru, harusnya ini ya, harusnya juga sudah mempunyai tanggung jawab itu sendiri. Tapi ternyata ternyata juga tidak hanya satu atau dua teman yang setiap pagi itu terlambat, kemudian setiap pagi itu masih
mengalami kesulitan untuk bangun tidur, itu kan salah satunya juga menandakan kalau teman-teman kalian itu tidak bisa bertanggung jawab dalam beribadah. Nah, secara tidak langsung ketika anak-anak itu telat atau terlambat atau mungkin tidak bisa bangun pagi, itu kan berarti kemungkinan atau dimungkinkan kan anak-anak itu juga tidak sholat subuh ya, begitu kan? Karena mengingat apa namanya waktu sholat subuh itu kan juga mungkin maksimal atau mungkin dilaksanakan juga maksimal kan jam-jam 7 atau mungkin itu udah maksimal banget ya. Kalau paling enggak kan juga jam 6, itu pun sudah terlalu siang lah. Kalau ketika teman kalian itu ada yang bangun katanya terlambat, itu bangun kesiangan, bangun jam 8, itu kan secara tidak langsung mereka sudah tidak mempunyai rasa tanggung jawab beribadah. Nah, walaupun ini masih dalam keadaan semangat ya, ini saya mau coba untuk melatih konsentrasi kalian. Ini konsentrasi kaitannya juga dengan pembelajaran kita, ya mudah-mudahan nanti ketika saya sampaikan, nanti silakan untuk diikuti. Nanti instruksinya seperti ini. Ketika Bapak bilang, saya bilang, pegang kepala. Berarti kan pegang kepala. Tapi ketika nanti ada instruksi, misalkan, pegang kepala, itu jangan dipegang karena tidak ada instruksi saya bilang. Jadi yang harus diikuti Bapak, teman-teman atau anak-anak semuanya ini nanti yang ada kalimat saya bilang. Itu yang bingung dengan penjelasan latihan Bapak? dulu, Pak. Latihan dulu mungkin, Pak. Oh ya, latihan dulu. Oke. Ya. Sekarang Bapak bilang, saya bilang ya. Oke, kita latihan dulu. Saya bilang pegang hidung. Oke, ya lagi. Saya bilang pegang mata. Oke, pegang kepala. Loh, kok pegang? Nah, gitu. Jadi ketika Bapak itu ada kalimat saya bilang, itu dilakukan. Tapi kalau ketika tidak ada kalimat saya bilang, jadi jangan dilakukan. Oke ya, kita mulai ya. Nah, nanti bagi yang mungkin kesalahan, nanti Bapak akan menanyakan tentang pertanyaan berkaitan dengan tanggung jawab beribadah. Itu ya. Oke, kita mulai. Siap ya semuanya ya? Oke. Saya bilang pegang hidung. Saya bilang pegang telinga. Saya bilang pegang mata. Pegang hidung. Nah, ini Mas Fatih sama Mbak Santi ini masih salah juga ya. Kan instruksinya kalau tidak ada kalimat saya bilang, nah itu jangan dilakukan seperti itu ya. Berarti ini masih kurang konsentrasi, walaupun semangat, walaupun sudah sarapan banyak banget, tapi kalau tidak konsentrasi ternyata juga masih salah ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Teman-teman semuanya, anak-anak ya. Oke. Nah, sekarang coba saya tanya dulu sama Mas Fatih. Mas Fatih, kira-kira kalau tanggung jawab beribadah itu penting enggak? Penting banget, Pak. Penting banget. Nah, kira-kira Mas Fatih sudah merasa kalau ibadahnya sudah lumayan bagus atau mungkin sudah bagus atau sudah tertib apa belum? Kalau yang wajib masih bolong-bolong, Pak, kadang, Pak. Masih bolong-bolong gitu ya. Oh iya. Masih suka diingatkan orang tua juga? Sering, Pak, sering banget. Sering. Ya, makanya ini karena kita itu kan juga anak-anak semua itu juga sudah mau masuk ke yang namanya masa hampir mendekati dewasa. Jadi tanpa harus disuruh, tanpa harus diperintah, harusnya kan sudah punya tanggung jawab seperti itu. Nah, sekarang Mbak Santi ini coba, kenapa ini tengok kanan kiri terus mau ngobrol sama temennya? Ya, fokus dulu ya untuk pelajarannya ya. Ya, Mbak Santi, coba kira-kira kalau Mbak Santi itu melihat dari pengalaman atau mungkin dari Mbak Santi yang lihat dari anak-anak seangkatan Mbak Santi yang terlambat berangkat sekolah, kemudian sekarang kan itu kalau di sini ya kita itu kan hobinya HP miring seperti ini. Iya, enggak tahu enggak yang pada ngegame itu kan akhirnya sampai lupa waktunya beribadah. Nah, itu Mbak Santi menanggapi hal-hal seperti itu kira-kira gimana sih? Atau mungkin jengkel atau mungkin kok sekarang anak-anak seperti ini gitu, rasanya seperti apa Mbak Santi? Gemes, Bapak. Gemes. Ya. Oh gitu, ya. Ya, terima kasih. Ya. Itu. Gimana? Kadang saya sendiri juga masih seperti itu. Oh, masih ini ya, berarti masih terlalu fokus dengan kegiatan-kegiatan yang lain ya gitu ya Mbak Santi ya. Nah, ini
Ini berarti kan secara tidak langsung sudah menyinggung hal-hal itu. Jadi ketika kita hidup di masa sekarang ini ya, kadang kita diajak komunikasi aja sama orang lain itu udah nggak gagas karena kita sudah terlalu fokus dengan HP. Misalkan ini katakanlah Mbak Santi lagi main HP, lagi chattingan sama entah itu temennya atau pacarnya, itu kan pasti sibuk banget sampai diajak ngomong Mas Devri atau mungkin Mas Fatih itu sampai nggak gagas, itu kan berarti ada apa ini, berarti kan secara tidak langsung ini juga menandakan faktor HP, faktor lingkungan itu sangat berpengaruh bagi anak-anak semuanya. Jadi Bapak mengambil materi tentang tanggung jawab beribadah, ya itu salah satunya biar mengarahkan kalian atau mungkin mencoba untuk memberikan gambaran ke kalian ternyata ibadah itu pentingnya, karena selain mungkin kegiatan kita di dunia, yang paling utama itu adalah kegiatan kita di untuk atau mungkin kita untuk bertanggung jawab terhadap Sang Pencipta. Nah, saya karena di sini kebetulan agamanya kan Muslim semua ya. Ya, kebetulan Muslim. Tanggung jawab utama kita itu kan juga harus ini harus ya, malah ini keharusan kita adalah beribadah, keharusan kita dalam bertanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, ini mungkin ada sedikit potongan video. Silahkan nanti untuk diperhatikan, disimak. Semoga sedikit banyaknya nanti bisa memberikan gambaran ke kalian, pengaruh ke kalian. Seperti itu. Bapak coba share dulu. Apakah sudah muncul? Pastinya belum ya, karena Bapak belum play ini ternyata. Belum, Pak. Oh, ya. Sebentar. Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Sudah Bapak, Sudah, Pak. tapi Ya. belum ada suaranya Pak. Oke, enggak apa-apa, enggak ada suaranya. Ini biar Bapak sambil nanti silahkan kalian menyaksikan videonya, nanti sambil Bapak jelaskan di sini. Jadi dalam video ini ada seorang anak yang sedang melamun. Melamun, memikirkan, ini sendal saya ternyata sudah hampir putus. Punya sandal satu aja kok udah sandalnya putus gini. Nah, ini. Udah sandalnya putus, kok lihat di depan gitu ada anak, kok sepatunya bagus banget, bersih banget, baru mungkin itu ya. Kapan ini saya punya sepatu seperti itu? Punya sandal satu aja ini udah putus. Nah, ini posisi mereka itu sedang menunggu di stasiun. Tadi anak yang punya sepatu baru tadi ingin pergi ke luar kota dan dia mengenakan sepatu baru. Kemudian yang anak yang satunya tadi, dia hanyalah anak seorang atau mungkin seseorang yang hanya lalu lalang di area stasiun. Nah, ketika sedang naik kereta, si pemilik sepatu baru tadi
sepatunya terjatuh anak-anak semua. Ini itu sepatu yang tadi saya pinginkan. Ini sendal satu kok ya udah putus. Sepatu barunya, alhamdulillah. Nah, cukup lancar ya tadi sampai selesai ya. Iya Pak, lancar. Lancar, Pak. Nah, oke. Lancar, Pak. Kira-kira sekarang ada nggak yang mau memberikan gambaran tentang apa yang sudah ditampilkan dari video tadi? Monggo, ada nggak? Oh ya, Mbak Julita, monggo. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman semua. Ya, pagi Mbak Julita. Iya Pak, jujur setelah saya nonton video tadi tuh Pak, gimana ya rasanya sedih gitu loh. Sedihnya karena? Iya, tadi melihat anaknya sandal, sudah pucet gitu, udah terus putus lagi satu-satunya misalkan gitu. Nah, dia kan tadi kan melihat seseorang ya seusianya lagi temannya atau dia seusianya dia, maka sepatu bagus. Setiap orang pasti pengen punya sepatu bagus kayak gitu. Tapi kan itu kan hanya angan. Terus mungkin juga dia juga pengen bisa beli sepatu baru seperti itu. Ya. Terus lagi sepatunya tadi yang punya sepatu bagus itu kan dilus terus nggak mau sepatunya kotornya. Terus pas waktu naik kereta kan ketinggalan itu sepatunya. Nah, terus ditemu sama yang anak tadi. Jadi anak tadi tuh ini antara ini tak ambil apa tak kasih ke ya. Ternyata dia punya iman, maksudnya punya iman. Oh iya ini bukan hak saya. Dia punya hak saya. Setelah itu ya udah saya berusaha untuk mengembalikan dan mengejar anak itu tadi, berusaha untuk memberikan sepatunya. Nah dari niat baiknya itu jadi udah berusaha, daripada udah berusaha temannya itu nggak mau nanggung, ya udahlah dia baik udah mau ngejar, ya udah tak kasih aja sepatuku gitu teman. Ya itu dari perbuatan baiknya dia, perilakunya dia yang baik, ingin mengembalikan yang bukan haknya, berusaha tapi malah ternyata dikasih yang lebih seperti itu Pak. Oh ya, terima kasih Mbak Julita. Oh ya. Oke, ini luar biasa sekali nih ya Mbak Julita. Kita berikan aplaus yang luar biasa nih kepada Mbak Julita. Berarti secara tidak langsung Mbak Julita ini menyimak dari awal sampai selesai, bahkan tahu isinya secara detail ya tadi ya. Iya Pak. Ya, berarti sarapannya tadi pagi ini ada manfaatnya juga ya Mbak Julita ya, berarti ya bisa benar-benar fokus menonton videonya. Tambah sang yang banyak. Ya, alhamdulillah. Nah, dari anak-anak yang lain masih ada? Ya, silakan satu lagi. Ya, Mbak Uli, monggo Mbak Uli. Iya Bapak, setelah tadi melihat videonya apa yang telah diputarkan, alhamdulillah sekali ya Pak, walaupun dia dalam
keterbatasannya, tetapi tetap memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan sepatu yang memang bukan haknya. Padahal sepatu tersebut itu sepatu yang dia inginkan. Kalau mungkin bisa saja ya Pak, kalau saya ngelihat sepatu kayak gitu, pada saya benar-benar butuh, ambil aja gitu. Tapi dengan melihat video tadi, ternyata memang dengan kita melakukan tanggung jawab ya Pak, pasti kita akan mendapatkan manfaatnya, kebaikannya untuk diri kita sendiri. Mungkin itu Bapak. Maaf kalau salah ya Pak. Iya, ini enggak ada yang salah, enggak ada yang benar, tapi ini luar biasa semuanya ya. Anak ini ternyata ini, wah Bapak ini sampai kagum ya, ternyata ini ya sudah mulai fokusnya juga luar biasa. Maksudnya dibandingkan mungkin dengan yang ketika anak-anak ini di awal dulu masih pelajaran Bapak nyampaikan apa pada Rami sendiri. Nah ini kenapa Bapak ulangi kegiatan yang hampir sama dengan yang kemarin Bapak tayangkan video, ternyata sekarang benar-benar ada perubahan dari yang kemarin motivasi anak-anak ini ketika mengikuti pelajaran, ternyata sekarang sudah luar biasa meningkat. Nah kemudian Bapak tadi katanya tentang tanggung jawab ibadah, tapi kok ini diplaykannya bukan kaitannya dengan ibadah. Nah, dari video tadi ya, ini tadi kan ada anak yang tidak punya atau mungkin sandalnya sudah jelek, kemudian dia menemukan sepatu baru, walaupun itu bukan sepatunya ya. Ini ya tadi sama seperti yang disampaikan Mbak Uli ya. Kalau itu mungkin saya lihat sepatu baru langsung ambil aja kan, seperti itu. Dan kan sepatu mungkin uang Rp500 aja kalau pas nemu di jalan ambil aja kan, seperti itu. Nah, tapi ketika mungkin anak itu punya tanggung jawab yang luar biasa, dia berusaha untuk menyelesaikan atau melaksanakan tanggung jawabnya. Oh, itu sepatu orang lain, saya punya tanggung jawab untuk mengembalikannya. Kemudian karena dia sudah berusaha dan ternyata tidak, mungkin dia merasa usahanya itu sudah dilakukan secara maksimal, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Ketika mungkin si anak yang punya sepatu itu melihat perjuangannya, itu kan akhirnya dikembalikan. Oh, anak itu atau mungkin si penemu sepatu itu tadi sudah berjuang luar biasa. Nah, akhirnya dikembalikan lagi lah, diberikanlah sepatu itu untuk anak yang tadi awalnya dia tidak punya sepatu, akhirnya dia diberikan sepatu yang tadi kan hanya nemu satu, tapi karena melihat perjuangannya akhirnya diberikan sepatu dua. Itu kan berarti sudah satu pasang, berarti dia sudah memiliki sepatu baru. Nah, kaitannya dengan tanggung jawab ibadah, ketika kita mungkin punya tanggung jawab yang luar biasa terhadap beribadah, atau mungkin kita mendedikasikan diri kita sepenuhnya untuk keimanan kita atau tanggung jawab kita terhadap agama kita, pasti akan ada timbal balik kepada kita. Misalkan kita mungkin rajin beribadah, rajin memberikan sedekah, pastinya tetap nanti akan ada timbal balik ke kita. Itu mungkin entah nanti kita juga dipermudah rezekinya, dipermudah usahanya. Nah, kalian kan pasti masuk SMK ini kan tujuannya juga nanti untuk memperoleh pekerjaan atau mungkin melanjutkan ke wirausaha atau mungkin mau kuliah, seperti itu. Nah, ketika awal sekarang seperti pada saat seperti kalian punya tanggung jawab yang luar biasa, nah ketika lulus siapa tahu nanti dipermudah pekerjaannya, dipermudah dalam mencari pekerjaan kan, seperti itu. Tujuan Bapak menyampaikan materi ini adalah sedikit banyaknya untuk ke arah hal itu. Nah, kemudian Bapak hari ini akan mengembangkan atau mungkin mencoba atau mungkin ini juga kita belajar bersama tentang cooperative learning. Kira-kira sudah ada yang cooperative learning itu apa ya? Wah, ini anak SMK dengar cooperative learning ini pasti sangat, apa kan, seperti itu bertanya-tanya. Sudah ada yang pernah mengikuti atau mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain selain mata pelajaran BK, kira-kira sudah pernah apa belum? Belum Pak. Belum ya, berarti memang ini topik ini yang pertama ya. Nah, kita jadi nanti belajar bareng-bareng. Nanti ketika mungkin di tengah jalan atau mungkin dalam pelaksanaan hari ini masih banyak kekurangan atau apa, kita ini mungkin kan baru pelatihan atau mungkin juga baru pertama kali dilakukan. Jadi intinya kita belajar dulu dari hal-hal yang baru. Nah, itu kan kita juga mengembangkan inovasi dalam pembelajaran kita. Jadi tidak pelajaran cuma pelajaran dengar ke Bapak Ibu guru, ngerjakan tugas, terus habis itu pulangkan, tidak seperti itu. Kita harus punya kegiatan-kegiatan lain yang mungkin lebih inovatif, lebih intinya lebih dari kegiatan-kegiatan pembelajaran yang kemarin-kemarin seperti itu. Nah, jadi cooperative learning itu adalah suatu pembelajaran yang nanti melibatkan adanya
suatu kelompok, nanti ada kelompok belajar dan kelompok bekerja. Dan itu untuk kelompok belajarnya nanti akan saya ambil beberapa kelompok untuk mendiskusikan kaitannya dengan materi tanggung jawab beribadah. Nah, setelah nanti didiskusikan, nanti akan dari kelompok-kelompok kecil itu nanti akan menyebar ke kelompok yang sudah dibuat lagi, yaitu kelompok bekerja. Nah, kelompok bekerja itu nanti juga akan mendiskusikan tentang materi yang dibahas, tapi yang membahas materi di dalam diskusi itu nanti sebagai ketua kelompoknya adalah kelompok yang tadi sudah saya buat di kelompok bekerja. Misalkan saya minta tolong untuk Mas Fatih, nanti Mas Fatih jadi kelompok atau sebagai kelompok belajar. Nah, nanti Mas Fatih akan saya sampaikan apa itu tanggung jawab belajar, apa itu tanggung jawab beribadah, kemudian faktor yang mempengaruhi ibadah apa, kemudian cara meningkatkan beribadah seperti apa. Kemudian Mas Fatih saya arahkan untuk ke kelompoknya sendiri. Nah, kelompok sendiri itu nanti yang mengkoordinasi juga Mas Fatih, kemudian yang secara intinya yang memegang kelompok itu nanti adalah Mas Fatih. Kemudian nanti akan terjadi diskusi di situ. Nah, nanti setelah diskusi selesai, nanti akan kita buat untuk presentasi seperti itu. Sampai di sini dulu. Kira-kira ada yang dibingungkan enggak dari anak-anak? Tidak ada, Pak. Insya Allah. Ya, insya Allah. Ya. Karena kalau kita belum melakukan itu pasti masih banyak rasa kebingungan, tapi intinya bingungnya ya bingung di mana karena kita juga belum melakukan, kan seperti itu. Nah, jadi gini, nanti ini saya buat kelompok dulu. Untuk kelompok yang belajar itu nanti Mas Fatih, kemudian Mbak Vidya, terus Mbak Amel, Mbak Julita, sama Mbak Anggi. Dengar nggak tadi ya? Apa terlalu cepat ya? Tadi Mas Fatih, kemudian Mbak Vidya, terus Mbak Amel, terus Mbak Julita, dan Mbak Anggi. Itu nanti sebagai kelompok belajar, terus nanti menyebar ke kelompoknya masing-masing. Dan itu nanti untuk anggota kelompoknya, nanti ini kan nanti Bapak akan membuat 5 kelompok. Jadi satu kelas ini kan isinya 35. Jadi nanti Bapak buat 5 kelompok. Itu nanti 36. Itu nanti setiap kelompok isinya 6, itu nanti ada 5 anak. Nah, itu nanti untuk Mas Fatih, kelompoknya itu sama Mbak Wi dan teman-teman yang lain. Terus Mbak Vidya itu sama Mas Devi dan teman-teman yang lain. Kemudian Mbak Amel itu sama Mbak Rita dan teman-teman yang lain. Kemudian Mbak Julita itu nanti sama Mbak Santi dan teman-teman yang lain. Dan Mbak Anggi itu nanti sama Mbak Indah dan teman-teman yang lain. Itu nanti setiap kelompok anggotanya ada 6, seperti itu. Sekarang saya minta untuk Mas Fatih, kemudian Mbak Vidya, Mbak Amel, Mbak Julita, dan Mbak Anggi untuk kita berdiskusi dulu di sini. Nah, untuk teman-teman atau anak-anak yang lain, silakan untuk coba memikirkan tadi tentang apa itu pengertian beribadah, apa itu pentingnya tanggung jawab beribadah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya beribadah, kemudian cara-cara untuk meningkatkan ibadah. Nah, sebelum nanti atau mungkin ketua-ketua kelompok ini nanti kembali ke kelompok kalian, ini Bapak akan coba untuk mendiskusikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tentang tanggung jawab beribadah. Nah, sebelum itu Bapak akan menampilkan ini PowerPoint. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Tulisannya jelas atau tidak ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, sudah jelas ya? Nah, ini materinya tentang tanggung jawab beribadah. Nah, apa itu tanggung jawab beribadah? Nah, ini untuk tanggung jawab itu adalah, ini terlihat apa enggak anak-anak? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Ya. Tadi kan juga sudah disampaikan di awal ya, tanggung jawab itu berarti adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, atau mungkin sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita, menjadi tanggungan kita, sehingga itu harus dilaksanakan dan kemudian harus karena itu menjadi kewajiban kita,
Jadi hal-hal itu juga harus dipenuhi. Misalnya ini menurut Zuhdi pada tahun 2013, tanggung jawab itu adalah merupakan suatu sikap dan perilaku seorang individu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang harus ia lakukan, baik tugas terhadap Tuhan, negara, lingkungan, dan masyarakat. Kemudian menurut Yaumi, ini tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas, yaitu ditugaskan oleh seseorang atau diciptakan oleh diri sendiri atau keadaan yang seseorang harus penuhi dan yang memiliki konsekuensi hukuman terhadap kegagalan. Jadi ini ketika misalkan ini ya contohnya terhadap tugas, ketika kita punya tanggung jawab terhadap sekolahan, berarti kita mau tidak mau harus mengikuti apa yang sudah menjadi tata tertib atau peraturan di sekolah. Nah, ketika ini kita terapkan dalam suatu agama atau mungkin tanggung jawab kita terhadap Tuhan, berarti itu adalah janji kita atau mungkin sesuatu yang harus kita penuhi untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi ketika kita sudah bisa melakukan kedua hal itu, maka kita sudah bisa disebut sebagai kita anak yang bertanggung jawab seperti itu. Kemudian ini tanggung jawab beribadah ya. Tanggung jawab beribadah yaitu tanggung jawab kepada Allah adalah tanggung jawab tertinggi dari eksistensi manusia yang beragama, sebab tujuan beragama adalah untuk mengabdi kepada Tuhan. Manusia yang memiliki nilai tanggung jawab yang kuat kepada Tuhannya akan memberikan efek positif kepada bentuk tanggung jawab lainnya. Jadi ketika kita sudah bertanggung jawab terhadap agama kita, terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemungkinan juga kita juga akan bertanggung jawab atau mungkin memberikan efek positif kepada hal-hal yang lain, baik itu mungkin di sekolah, di lingkungan masyarakat, ataupun dimanapun kita berada. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi ini ya, ini ada faktor internal, eksternal. Nah, faktor eksternal sendiri juga ada faktor keluarga dan faktor pendidikan. Untuk faktor internal itu adalah indikator yang datang dari diri manusia sendiri. Yang termasuk dalam faktor internal adalah melihat seperti minat. Minat adalah kecenderungan jiwa pada sesuatu dan biasanya disertai dengan perasaan senang akan sesuatu. Nah, kalau kita sudah senang dalam beribadah, itu otomatis juga akan mempengaruhi tanggung jawab kita terhadap beribadah. Tapi ketika kita melaksanakan ibadah itu dengan malas atau mungkin dengan ibadah meneh, terus azan meneh, nah itu kan secara tidak langsung akan membuat tanggung jawab beribadah kita itu juga berkurang seperti itu. Kemudian faktor keluarga, perhatian orang tua terhadap anak juga cukup penting untuk dijadikan dasar dalam melihat keterlibatan orang tua terhadap anaknya. Jadi kadang ketika ada orang tua, mohon maaf ya ini ya, ada orang tua yang mungkin ibadahnya juga masih bolong-bolong, ibadahnya juga belum tertib, itu dimungkinkan untuk anak-anaknya juga akan mengikuti hal yang sama dilakukan oleh orang tuanya. Kemudian faktor pendidikan juga mempengaruhi besar terhadap tindakan seseorang. Kemampuan orang tua untuk mendidik para remaja sangat tentukan sejauh mana pengetahuan orang tuanya. Jadi kalau di sini lingkungan pendidikan itu kan kadang juga sangat berpengaruh. Kadang ketika misal kita kan sekarang ini juga banyak sekolah swasta yang mungkin atau mungkin sekolah-sekolah yang pada basicnya mungkin entah itu yayasan atau mungkin sebuah sekolahan yang itu mayoritasnya bukan sama agama kita, itu juga bisa mengakibatkan kegiatan kita dalam beribadah pun juga berkurang, kan seperti itu. Kemudian ini bimbingan orang tua memiliki hubungan dengan pengalaman ibadah sholat anak remajanya. Jadi ini yang saya sampaikan tadi, tingkat pengalaman ibadah sholat pada anak remaja keluarga. Nah ini ketika orang tua itu juga tidak mengerahkan anaknya untuk sholat, maka tingkat ibadah sholat anak itu pun juga kurang atau tidak maksimal. Kemudian tingkat pengalaman ibadah sholat pada anak remaja di sekolahan, nah ini ketika di sekolah itu juga tidak ada kegiatan, misalkan ada sholat berjamaah atau mungkin ada kajian Al-Quran setiap pagi atau apa, itu juga akan membuat anak itu kurang dalam tanggung jawab beribadah. Kemudian pengalaman ibadah sholat remaja di lingkungan masyarakat. Nah ini juga hampir kembali lagi ke peran keluarga. Ketika di dalam masyarakat orang tua juga tidak mengarahkan, itu otomatis juga akan mempengaruhi kegiatan beribadahnya di masyarakat. Kemudian ini cara-cara untuk meningkatkan ibadah, ini menjaga panca indera dari godaan buruk. Nah ini kalau ketika kita sudah membatasi pandangan kita
itu juga secara tidak langsung akan meningkatkan ibadah kita, kemudian menjauhi lingkungan yang buruk, membaca buku-buku Islami karena tadi sudah seperti saya sampaikan kebetulan kita Islam semua, dan mengikuti pengajian, kemudian menambah ibadah sunnah. Ketika kita sudah selesai sholat, kita tidak, kadang kan ada yang sudah sholat berdoa pun enggak, tapi langsung lari karena cepat-cepat pengen main game, pengen cepat-cepat main sama temannya, kan seperti itu. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan dari presentasi ini. Silahkan sampai di sini dulu, kira-kira ada pertanyaan enggak? Atau mungkin ada kebingungan? Ini Bapak sampai jam berapa ya? Ini Bapak saking senangnya ngomong, nanti malah lupa nih. Sampai jam 7.45 kayaknya ya. Oh iya, 7.45. Iya, Pak. Ya, siap, masih ada waktu. Nah, tadi untuk kelompok yang sudah dibuat sebagai kelompok belajar tadi, berarti tidak ada pertanyaan ya, secara ini sudah lumayan memahami ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke, Bapak tutup. Iya Bapak sudah. Nah, sekarang silakan untuk Mas Fatih dan teman-teman yang sudah saya bagi tadi untuk kembali sekarang ke kelompoknya, membahas tentang apa yang sudah Bapak presentasikan tadi. Bapak beri waktu 30 menit ya. 30 menit ini langsung kita singkat saja dalam waktu 30 detik. Seperti itu. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Setelah ini nanti akan Bapak adakan presentasi, nanti 2 atau 3 saja, nanti setelah itu akan kita buat evaluasi. Silahkan untuk didiskusikan dulu. Oke, siap Bapak. Siap, Pak. Ya, Bapak. Silakan untuk dibuat seperti catatan presentasi, jadi nanti setiap anggota nanti akan Bapak pilih untuk hasilnya seperti itu ya. Nah, mungkin ini sudah cukup 5, 4, 3, 2, 1. Nah, cukup sudah 30 menit ya. Ini silakan. Apa perlu Bapak tunjuk atau mau siapa yang langsung mau presentasi? Oh iya, luar biasa ini Mbak Amel. Mbak Amel mau presentasi dulu? Iya Pak. Ya, jadi Mbak Amel satu kelompoknya sama siapa tadi ya? Bu Rita, Sama Mbak Pak. Rita dan Mbak oh Rita, ya, iya. ya, sama Mbak Rita dan teman-teman. Yuk silakan. Teman-teman yang Assalamualaikum lain silakan warahmatullahi diperhatikan ya. wabarakatuh. Mewakili kelompok 3 ya Pak, saya dan Mbak Rita dan teman-teman yang lain. Hasil diskusi kami yang pertama, pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab itu sesuatu yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, pengertian tanggung jawab beribadah. Yaitu suatu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak melanggar aturan dalam agama. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi tanggung jawab ibadah adalah faktor internal dan eksternal. Yaitu faktor internal itu yang ada dalam diri kami sendiri Pak, dan yang faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar. Yang keempat, cara meningkatkan tanggung jawab beribadah, yaitu memahami pentingnya agama, meningkatkan motivasi dalam beribadah, kemudian sering mengaji, membaca kitab suci, dan mengikuti pengajian-pengajian itu. Bapak, terima kasih presentasi dari Iya, kami. luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus yang luar biasa ini buat kelompoknya Bu Amel, Mbak Amel dan teman-teman ya. Ada yang mau menanggapi dulu dari presentasinya Mbak Amel tadi? Ayo. Cukup Pak, sudah cukup jelas Pak. Oh iya, cukup jelas ya. Oke. Sekarang kelompoknya Mas Fatih, monggo. Baik Pak, ini saya mewakili kelompoknya dengan anggota Bu Uli dan lain-lain ya. Iya, monggo. Pengertian tanggung jawab Pak, tanggung jawab itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi dan dilakukan Pak. Kemudian yang kedua, pengertian tanggung jawab ibadah, yaitu suatu kegiatan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan perintah agama. Dan yang ketiga, faktor yang memengaruhi tanggung jawab ibadah, yaitu dari teman, kemudian keluarga, dan lingkungan sekitar. Apakah suara saya terdengar Pak? Sangat jelas Mas Fatih. Oke. Kemudian yang keempat, terakhir, itu cara meningkatkan tanggung jawab beribadah, yaitu yang pertama rajin mengaji, kemudian berteman dengan orang-orang yang rajin beribadah atau orang-orang soleh Pak. Mungkin itu dari saya Pak hasil presentasinya. Terima Luar kasih. biasa, terima kasih. Beri tepuk tangan juga ini untuk kelompoknya Mas Fatih dan teman-teman ini.
Bapak ini wah sangat kagum ini, benar ini karena ternyata memang peningkatannya luar biasa ya ketika Bapak suruh presentasi, suruh memperhatikan segala macam itu ternyata sudah bisa ditingkatkan dari anak-anak semuanya ini. Nah, oke, Bapak rasa mungkin dari apa yang sudah kita bahas hari ini, nampaknya memang sudah sangat ini ya, sangat bisa diterima, sangat bisa dipahami. Apakah seperti itu? Atau mungkin belum Pak, belum paham atau mungkin masih mengalami kebingungan gitu. Kira-kira mau tahu masih ada kendala seperti itu atau mungkin masih bingung? Coba masih ada yang merasa kebingungan atau mungkin belum bisa memahami betul tentang materi yang eh, kita laksanakan pada hari ini? Sudah paham, Sudah Bapak. paham ya. Tanpa Bapak mungkin harus mendengarkan seberapa pahamnya kalian, tapi dengan apa yang sudah kalian dari presentasi, dari kalian menjawab pertanyaan Bapak itu, Bapak sudah bisa menangkap, oh ternyata memang anak-anak itu sudah bisa memahami secara menyeluruh bahkan tentang materi yang Bapak sampaikan, tentang proses pelajaran yang Bapak lakukan, walaupun ini mungkin baru pertama kali kita lakukan ya, ini kan berarti suatu kebanggaan yang luar biasa. Jadi pelaksanaan yang Bapak laksanakan ini tentang cooperative learning ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan yang pasti tujuannya utama kita itu mau pelajarannya seperti apa, tapi kalau tidak menguasai materi itu kan sama aja itu ya. Jadi ternyata dari anak-anak ini sangat luar biasa sudah bisa menguasai materi yang Bapak sampaikan. Nah, kemudian pada tahap yang terakhir ini karena juga sudah waktunya mepet, kira-kira apa yang bisa diambil dari materi hari ini? Monggo silahkan satu atau dua anak sampaikan manfaat dari kita membahas materi. Kemudian apa yang akan kita lakukan ke depannya? Siapa monggo? Ya monggo Mbak Anggi. Iya Pak, saya sangat senang sekali Pak untuk pembelajaran hari ini ya Pak, pemberian layanan hari ini ya. Untuk kedepannya Pak, saya akan lebih meningkatkan lagi rasa tanggung jawab saya untuk beribadah Pak. Mungkin untuk tepat waktu ya Pak dalam beribadah, terus mengurangi penggunaan media sosial, HP dan sebagainya. Kita pentingkan dulu tanggung jawab kita untuk beribadah karena itu kewajiban kita, begitu Pak. Oh ya, terima kasih. Alhamdulillah berarti memang Bapak itu sudah enggak ini ya, maksudnya ternyata memang benar-benar ini sudah menguasai, jadi sudah bisa dipahami. Tadi juga Mbak Anggi sudah punya niatan untuk meningkatkan tanggung jawabnya dalam beribadah. Nah, sekarang ini Bapak ada lembar kerja yang nanti silahkan diisi. Bapak akan share di kolom chat ya. Ini apa? Maaf, Bapak, suaranya Ya. agak... Oh ya, saya ulangi. Ada pertanyaan? Masih putus-putus suaranya? Tidak, Bapak. Oh ya, ya cukup ya. Nanti silakan untuk lembar kerjanya itu juga diisi. Kemudian di sini nanti juga Bapak akan menyampaikan atau mungkin Bapak share juga ini untuk lembar evaluasi. Jadi nanti evaluasi hasil. Jadi nanti dalam mengisi ini secara tidak langsung nanti ketika sudah anak-anak isi, nanti Bapak kan juga akan memantau benar-benar sudah memahami atau belum dari hasil lembar evaluasi yang Bapak berikan ini. Kemudian ini nanti akan jadi acuan Bapak untuk kedepannya, sambil Bapak juga mengamati kalian dalam waktu satu minggu atau 2 minggu ke depan, bagaimana sih perkembangan anak-anak di sekolah ini. Jadi nanti tidak hanya kelas kalian, tapi secara menyeluruh juga Bapak akan meningkatkan atau mungkin berusaha untuk mengevaluasi dari kegiatan atau mungkin tanggung jawab beribadah dari anak-anak seusia anak-anak semua ini. Jadi nanti biar ke depan untuk tanggung jawab beribadah itu bisa lebih meningkat.
Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Tentunya ya dalam pelaksanaan pasti ada hal-hal yang kurang menyenangkan, atau mungkin tadi ada yang merasa mungkin Bapak sindir atau mungkin Bapak apa ya istilahnya dikata-katain atau seperti apa dari Bapak mohon maaf. Jadi tadi intinya hanya untuk meningkatkan motivasi kalian dalam pembelajaran ini. Tentunya dalam pelaksanaan pasti banyak kekurangan dari Pak Taufik. Nanti kalau misalkan memang ditemukan atau mungkin mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran atau yang lainnya, silahkan WA Pak Taufik. Yang penting kalian harus tahu batasan waktu, misalkan jam 11:30 malam mau WA Pak Taufik ya jangan seperti itu. Nah, intinya kalau bisa ya jam kerja atau mungkin maksimal jam 10 lah, itu masih Bapak balas. Tapi kalau misalkan udah di atas itu nanti Bapak ya paling balasnya besok pagi mungkin gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin juga waktunya sudah cukup. Itu Bu Dewi itu di luar sudah menunggu untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, ini Bapak akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Jadi anak yang luar biasa. Iya, Pak. Amin.